Perkenalkan, nama saya Fiska Talisha dengan NIM 220107501022 dari kelas Pendidikan Biologi C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang genetika Mendelian yang kedua, yaitu hukum pemilihan bebas. Hukum Mendel II. Hukum Mendel II disebut juga dengan hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Dalam hukum ini terjadi persilangan di hibrid antara dua individu yang berbeda dengan dua sifat yang berbeda pula. Tujuannya untuk mengetahui apakah persilangan tersebut bisa menghasilkan keturunan yang berbeda atau tidak. Salah satu percobaan hibrid Mendel yang terkenal adalah persilangan antara kacang kapri berwarna bulat kuning dengan kacang kapri biji keriput berwarna hijau. Saat disilangkan, semua keturunannya menjadi biji bulat berwarna kuning. Kemudian Mendel mencoba menyilangkan hasil dari percobaan tersebut dengan kacang kapri bulat warna kuning. Hasil dari percobaan tersebut dengan kacang kapri bulat warna kuning, hasilnya ia mendapatkan 4 varian berbeda. Varian ini adalah kombinasi dari dua sifat berbeda yang disilangkan, yaitu biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji keriput kuning, dan biji keriput hijau dengan rasio 9:3:3:1 dari semua kacang yang dihasilkan. Namun, apabila terjadi penyimpangan, perbandingan tersebut akan berubah menjadi 9:3:4, 9:7 atau 12:3:1. Hukum Mendel II atau juga dikenal sebagai hukum independent assortment atau hukum pengelompokan gen secara bebas menyatakan bahwa bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasang sifat atau lebih, maka akan diturunkannya sifat yang sepasang atau itu tidak tergantung pada sifat pasangan lainnya. Keberadaan hukum Mendel II ini berlaku untuk persilangan di hibrid dengan dua sifat yang berbeda. Pada persilangan di hibrid, misalnya terdapat dua individu dengan genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka A besar dan A kecil serta B besar dan B kecil akan memisah yang kemudian pasangan tersebut akan bergabung secara bebas. Melalui hal tersebut, maka kemungkinan gamet atau sel kelamin yang terbentuk akan memiliki sifat A besar, B kecil, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasangan atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Hukum pemilihan bebas atau biasa disebut hukum Mendel II, contohnya yaitu persilangan di hibrid. Mendel melakukan persilangan di hibrid atau persilangan dua sifat yang berbeda dengan berbagai kombinasi dua sifat. Contoh, bentuk biji dan warna biji. Karakter dari bentuk biji adalah bulat dan keriput, sedangkan karakter dari warna biji adalah kuning dan hijau. Seperti eksperimen monohibrid, Mendel melakukan perhitungan terhadap masing-masing variasi dan didapatkan jumlah untuk masing-masing variasi secara berturut-turut. Ini merupakan persilangan di hibrid yang pertama kali dibuat Mendel. Terdapat dua sifat yang berbentuk biji dan warna biji. Jadi ini merupakan bagian persilangan di hibrid yang pertama kali dilakukan oleh Mendel, di mana ia menyilangkan biji kapri berbentuk bulat warna kuning dan biji berbentuk kisut warna hijau yang terdiri dari dua sifat yang berbeda. Jadi parantelnya yaitu Y besar, Y besar, R besar, R besar, yaitu biji berbentuk bulat warna kuning, dan parantel Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil, yaitu biji berbentuk kisut warna hijau yang saling disilangkan dari gamet biji bulat kuning, Y besar, R besar, dan biji kisut hijau Y kecil, R kecil, sehingga menghasilkan fenotip 1 yaitu biji berbentuk bulat warna kuning, Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Jadi ini rasio genotipnya yaitu 1 Y besar, Y besar, R besar, R besar, 2 Y besar, Y besar, R besar, R kecil,
2 Y besar Y kecil R besar 4 Y besar Y kecil R besar R kecil, 1 Y besar Y kecil R kecil 2 Y besar Y kecil R kecil 1 Y kecil R besar 2 Y kecil R besar R kecil, dan 1 Y kecil R kecil. Dan rasio fenotipnya yaitu 9 biji warna kuning bentuk bulat dari 16 perbandingan. Selanjutnya 3 biji warna kuning berbentuk kisut dari 16 perbandingan. Kemudian 3 biji warna hijau berbentuk bulat dari 16 perbandingan, dan terakhir yaitu 1 warna hijau berbentuk kisut dari 16 perbandingan. Jadi berdasarkan penelitian atau eksperimen yang kedua ini, maka lahirlah prinsip yang kedua yang dimunculkan oleh Mendel, yaitu hukum independen assortment atau pemilihan bebas, yang menyatakan bahwa 2 atau lebih gen maka akan diturunkan secara bebas, di mana satu pasangan dari alel yang sama itu akan tersegregasi atau akan diturunkan secara bebas bersama pasangan dari alel lain selama pembentukan gamet. Jadi hukum independen assort ini akan berlaku jika kita hanya mengamati satu sifat. Nah, ini merupakan persilangan di hibrid F1 yang disilangkan atau test cross. Jadi parantelnya itu diambil dari persilangan pertama tadi, yaitu biji bulat warna kuning dan biji kisut warna hijau, di mana parantelnya yaitu Y besar R besar disilangkan dengan Y kecil R kecil. Gametnya yaitu Y besar R besar disilangkan dengan Y kecil R kecil. Kemudian fenotip satunya yaitu Y besar R kecil R besar R kecil. Maka gamet fenotip satunya yaitu Y besar R besar R kecil, Y kecil R besar, dan Y kecil R kecil disilangkan dengan Y kecil R kecil. Kenapa harus disilangkan dengan Y kecil R kecil? Karena ini akan disilangkan dengan cara test cross, di mana yang berwarna merah itu merupakan persilangan dengan cara test cross, sehingga fenotip 2-nya yaitu Y besar Y kecil R besar R kecil, Y besar Y kecil R kecil, Y kecil R besar R kecil, Y kecil R kecil. Maka rasio genotip V2-nya yaitu 1 Y besar Y kecil R besar R kecil berbanding 1 Y besar Y kecil R kecil berbanding 1 Y kecil R besar R kecil berbanding 1 Y kecil R kecil. Maka dan kemudian rasio fenotip F2-nya yaitu 1 biji warna kuning berbentuk bulat berbanding 1 biji warna kuning berbentuk kisut berbanding 1 biji warna hijau berbentuk bulat berbanding 1 biji warna hijau berbentuk kisut. Kemudian penyimpangan semu pada hukum Mendel. Penyimpangan semu pada hukum Mendel dalam hukum Mendel baik 1 dan hukum Mendel 2 akan terdapat penyimpangan semu yang merupakan bentuk persilangan dengan menghasilkan rasio fenotip yang berbeda dengan dasar dihibrid. Meskipun tampak berbeda, tetapi sebenarnya rasio fenotip tersebut merupakan bentuk modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip yang didasarkan pada semua hukum Mendel. Misalnya pada perkawinan antara dua individu dengan dua sifat beda, ternyata rasio fenotip F2 tidak selalu 9:3:1, namun akan sering dijumpai perbandingan-perbandingan yang berbeda, tetapi merupakan penggabungan angka-angka perbandingan Mendel yang ditulis 9:3:3:1, yaitu 9:7 sama dengan 9 berbanding 3 ditambah 3 ditambah 1, 12 berbanding 3 berbanding 1 sama dengan 9 ditambah 3 berbanding 3 berbanding 115 berbanding 1 sama dengan 9 ditambah 3 ditambah 3 berbanding 19 berbanding 3 berbanding 4 sama dengan 9 berbanding 3 berbanding 3 ditambah 1. Apabila didasarkan pada hukum Mendel 2, maka alel 1 tidak akan saling mempengaruhi segregasi pasangan alel lainnya dalam penentuan sifat yang berbeda.
Gen-gen tersebut akan secara bebas berpasangan dan memunculkan sifat tertentu pada individu. Nah, itulah yang dinamakan dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Disebut semu karena prinsip segregasi bebas tetap berlaku dan disebabkan oleh gen-gen yang membawa sifat dalam penentuan ciri tertentu tersebut. Berikut ini ciri-ciri penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama yaitu rasio fenotip yang dihasilkan berbeda dengan hukum Mendel. Yang kedua, adanya sifat-sifat tertentu pada gen yang menyebabkan perbedaan hasil pada filial 2. Selanjutnya yaitu adanya interaksi antar gen. Mungkin sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.